Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kardian Karim dari kelas FM 19D dengan NIM 1057211111919. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis rasio solvabilitas dengan menghitung rasio pada sebuah perusahaan. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai dari hutang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Langsung saja kita masuk ke jenis-jenis rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to asset ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Yang kedua, debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan pinjaman atau kreditor. Yang ketiga, long term debt to equity ratio merupakan rasio antar utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang panjang, dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Yang keempat, time interest earned. Rasio ini berguna untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini juga diartikan sebagai alat ukur untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membiayai biaya bunga. Yang kelima, fixed charge coverage merupakan rasio yang menyerupai time interest ratio. Rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Berikut adalah contoh laporan neraca dan laba rugi di sebuah perusahaan. Yang pertama, debt to asset ratio, di mana pada tahun 2005 debt to asset ratio-nya sebesar 53% dan pada tahun 2006 sebesar 68%. Yang kedua, debt to equity ratio pada tahun 2005 sebesar 113% dan pada tahun 2006 sebesar 140%. Selanjutnya, long term debt to equity ratio pada tahun 2005 sebesar 65% dan pada tahun 2006 sebesar 92%. Selanjutnya, time interest earned, dan di mana pada tahun 2005 memperoleh 5 kali dan pada tahun 2006 memperoleh sama dengan 2005, yaitu 5 kali. Selanjutnya, fixed charge coverage, di mana pada tahun 2005 itu mendapatkan 4,5 atau 4 kali dan pada tahun 2006 sebesar 4,6 atau 5 kali. Dari pengukuran rasio di atas dapat kita lihat kondisi dan posisi perusahaan seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini, di mana debt to asset ratio pada tahun 2005 sebesar 53% dan tahun 2006 sebesar 68%. Jika rata-rata industri debt to asset ratio sebesar 35%, maka perusahaan dikatakan kurang baik karena masih berada di atas rata-rata, sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Selanjutnya, debt to equity ratio pada tahun 2005 sebesar 113% dan untuk tahun 2006 sebesar 140%. Jika rata-rata industri debt to equity ratio sebesar 90%, perusahaan dikatakan kurang baik karena masih berada di atas rata-rata. Jika rata-rata industri untuk time interest earned adalah 10 kali, maka bisa dikatakan rasio untuk tahun 2005 baik karena pada tahun 2005 time interest earned yaitu 5 kali. Begitupun untuk tahun 2006. Fixed charge coverage pada tahun 2005 sebanyak 4 kali dan untuk tahun 2006 sebanyak 5 kali. Jika rata-rata industri fixed charge coverage
10 kali, ini dinilai kurang baik karena masih berada di bawah rata-rata industri, karena dianggap akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.